Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik serta yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Ta'ala sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebagai thalabul ilmi, yang mana intinya kewajiban kita tidaklah adalah faridatun, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya menuntut ilmu itu merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim atau muslimah. Oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah masing-masing perlu diketahui bahwa materi untuk kegiatan hari ini adalah untuk kelas 3, yaitu tentang terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Karena kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang notabene adalah Ahlus Sunnah Jamaah An-Nahdiyah, kita terbiasa membaca Al-Quran di mana-mana kita sudah ada kegiatan tadarus maupun yang ada di lembaga kita sudah terbentuk nama kegiatan fosil. Alhamdulillah kita sudah terdidik untuk membaca Al-Quran. Walaupun itu berapa ayat, tapi intinya tidak lepas kegiatan yang kita lakukan tidak sampai berhenti di situ aja. Yang lebih penting lagi artinya adalah pengembangan, pengamalan ketika kita baca Quran kepada kita sendiri, bahkan kita harus punya sifat demokratis, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Al-Quran surat Al-Imran 190, 191 dan 159 secara hadis terkait. Artinya sikap kritis ini bagaimanapun kita harus punya sikap kritis terhadap kondisi yang ada. Di mana kita berada, kita harus betul-betul punya andil dalam rangka untuk berpartisipasi dalam hal yang watawasau bil haqqi watawasau bil haqq. Ya. Oleh sebab itu, adik-adik perlu diketahui bahwa Quran yang sudah tertulis dalam surah Al-Imran ini 191, 191 hadis itu betul-betul kita betul-betul menelaah kembali, mempelajari sikap kritis. Yang ketiga, mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran 190 dan 191 dan 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kita harus mengevaluasi makna daripada surat Al-Imran. Nanti bisa kita buka adik-adik di rumah ayat 190 dan 191 gimana kaidah tajwidnya. Karena seorang muslim kita mampu membaca Al-Quran dengan sebaiknya, mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf maupun waqaf dan ibtidah. Karena kaitannya dengan kita sehari-hari kalau sudah berada di masyarakat, tidak sedikit banyak kita jadi imam amatul khotib, kita dituntut untuk baca Quran dengan baik dan sempurna sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Tanpa demikian kita tidak bisa dikategorikan seorang imam maupun yang tidak sesuai dengan imam yang sudah tidak pas. Oleh sebab itu kita betul-betul mampu menelaah dan lebih-lebih Al-Quran yang kita baca betul-betul sesuai dengan kaidah huruf tajwid maupun yang lain. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Imran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan lancar. Nah, kita baca Quran, apakah dia baca Quran dengan baik sesuai dengan huruf, sifat dan sebagainya, lancar? Ya walaupun nggak lancar kita sesuai dengan makharijnya, makharijnya, sifatnya dan sebagainya, waqaf tidak, apa itu umat atau dan sebagainya. Bagaimana itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana notabene adalah pas surah merupakan santri, siswa dituntut mampu membaca Quran dengan baik. Karena program yang ada SMK oleh Sungai Dua Ngepol ini ada kegiatan nilai tambah yaitu BTQ baca Al-Quran, diutamakan yang betul-betul anak yang sudah mahir nanti ada digolongkan dikhususkan untuk bisa untuk kegiatan yang lain atau itu bentuk tahfidz dan sebagainya. Yang penting kita itu jangan sampai minder, ada niat yang baik yang jelas untuk niat yang baik pasti ada jalan keluar. Kemudian Quran surat Ali Imran 190 191
yang bacanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selanjutnya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Apa yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari sisa api neraka. Quran surat Ali Imran 190. Perlu diketahui ya, teman-teman adik-adik yang ada di rumah, hukum bacaan tajwid ini meliputi as-samawati, kata samat yang mana hukum baca adalah as-syamsiyah. Keterangannya yaitu al bertemu sin. Yang jelas kalau bedanya, kalau samsiyah alnya nggak terbaca, langsung pada huruf sinnya as-sama, bukan al sama as-samawat. Beda kalau al-qamariyah wal ardi. Al-qamar ini al bertemu hamzah, hamzah sama-sama lam. Jadi wal ardi alnya terbaca jelas. Jadi secara bahasa samsiyah itu matahari, qamariyah sebahasa bulan itu segi bahasa. Jadi intinya wal ardi itu qamariyah, as-samawat yaitu syamsiyah, al-lail syamsiyah. Ya, alif temu lam. La ayatil lil albab. Idgham bilahuna. Karena kenapa sih idgham bilahuna? Karena tanwin bertemu lam. Di situ itu artinya memasukkan. Bilah tanpa, guna tanpa mendengung. Atau orang Jawa mengatakan tanpa mengeng ya. Jadi aliyah dibaca jelas. La ayatil liuli. Yadhkurunallaha lam tafkhim. Atau keterangannya lafdzul jalalah diawali harokat fathah. Kenapa di jalalah? Karena dibaca karena jatuh setelah harokat fathah. Tafkhim itu dibaca tebal. Beda kalau jatuh setelah kasroh. Maka kalau kasroh maka dibaca tarkik. Artinya dibaca di tipis seperti lafaz bismillah, nggak boleh dibaca bismillah tapi bismillah. Wa qu'udan wa 'ala junubihim idgham bihuna. Tanwin bertemu waw. Jelas dibaca guna. Guna itu mendengung. Qalqalah sughra yaitu qaf di tengah kalimat. Nah, qalqalah ini pantulan. Perlu dicatat, qalqalah ini ada 5 hurufnya. Di antaranya yaitu qaf, ta, ba, jim, jim dal, qad bujadin. Ya, sangat banyak sekali contoh kita. Oke. Ya. Asbabun nuzul Quran surat Ali Imran 191. Pertanyaan tentang pertanyaan tentang bukti-bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita bisa nanti buka surah Al Imran, kita buka tafsirnya di situ yang jelas banyak bukti-bukti kebenaran Nabi Musa gimana. Kita buka nanti mungkin kita buka di lebih jelas lagi atau kita ambil tafsir yaitu Nafs Al-Qurtubi ada. Yang kedua pertanyaan tentang bukti-bukti kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana tentang Nabi Isa? Kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak berpikir, yaitu mengajak berpikir kritis dan sebagainya. Semua itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Kita tinggal mempelajari. Isi kandung ayat, ciri yang berakal, yaitu ulul albab. Yaitu yang kedua perintah untuk berkritis. 3 penjelasan orang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kandungan daripada surat Al Imran 190 sampai 191. Jadi kebenaran Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir perwira Rasulullah untuk mengajak berpikir itu sudah tua dalam Al-Quran, yaitu tentang bagaimana kita berkritik dan sebagainya. Tugas bisa diakses ya adik-adik di rumah www.elingo.smk.id. Oke, saya ulangi lagi, tugas bisa diakses www.elingo.smk.id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.